pernyataan dari terdakwa Ririn ya, yang mengaku dirinya dilakukan penyiksaan, tindak kekerasan sampai kakinya itu dipatahkan ya. Ini kemungkinan terjadi benar. Apakah penganiayaan itu mengakibatkan Ririn mengaku atau memang Ririn itu pelaku sehingga polisi karena nggak ngaku-ngaku dianiaya, itu dua hal yang berbeda lah. Tapi yang terlarang adalah polisi melakukan kekerasan di dalam melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu saya meminta Propam dan Inspektorat Wilayah Kepolisian memeriksa proses penyidikan ini. Peristiwa pidana terjadi 29 Agustus. Kemudian jenazah dikubur, kemudian jenazah ditemukan tanggal 1. Tersangka ditangkap tanggal 8. Ini jaraknya hanya tidak lebih dari 10 hari. Ketika ditangkap, pertanyaan saya, polisi menangkap tersangka waktu itu atas dasar alat bukti apa? Ya. Karena ini kasus yang disebut dengan kasus pembunuhan konvensional ya, yang mati semuanya, ini harus diprofiling. Kasus ini adalah kasus atas dasar, kalau menurut saya, dendam. Ya. Nah, kasus-kasus pembunuhan yang atas dasar dendam itu memastikan pertama antara pelaku dan korban saling kenal. Artinya telah pernah berinteraksi ya. Kalau polisi menyatakan adanya motif dendam berdasarkan sewa mobil, menurut saya itu terlalu sederhana. Dikaitkan scientific crime investigation ya, dipastikan apa jejak-jejak pelaku, apakah dia ada di tempat kejadian perkara pada tanggal 29 malam itu ya. Apakah ada CCTV ya, atau ada saksi lain yang mengetahui dia datang ke rumah korban ya, atau ada teknologi mendeteksi karena ditangkapnya tanggal 8, posisi kalau dia menggunakan handphone selular ya, posisinya di tempat kejadian atau di sekitar. 3 ya, istilahnya sidik jari ya. Sidik jari, apakah di tempat tersebut, apakah ada bercak darah yang menempel di baju pelaku ya, sebagai bukti-bukti langsung. Pertanyaannya harus dikorek di sini akuntabilitasnya ya. Akuntabilitasnya terkait dengan 2 alat bukti minimal ya, yang mengaitkan pelaku dengan pembunuhan tersebut. Apa 2 alat buktinya? Kalau belum ada, kemudian dilakukan tindakan kekerasan, ini bisa menjadi potensi peradilan sesat seperti kasus di Cirebon. Kekerasan itu sudah pasti pelanggaran prosedur, kekerasan itu, ya. Apakah ini kejanggalannya ada atau tidak, kita minta pengawasan internal bekerja. Kemudian yang selanjutnya ya perlu didalami ya, benarkah Prio itu ada di lokasi mengubur mayat? Ini saksi kunci. Kalau dia mengakui ada di lokasi mengubur mayat ya, siapa yang menyuruh dia mengubur mayat? Kalau dia mengubur mayat, dia melakukan tindak pidana di situ. Tinggal digali, kenapa kamu ada di lokasi mengubur mayat, dan siapa yang menyuruh untuk menghilangkan jejak? Ya, siapa yang harus menyuruh? Yang kedua, harus didalami juga adanya pernyataan dari Ririn ya, yang menyatakan dia katanya juga ada di lokasi, menemanin yang namanya Aman Yani, kemudian Joko, Yoga ya, Hardi ya. 4 orang ini siapa ya? Ini juga harus didalami. Kalau si Ririn ya ternyata ada di lokasi, dia juga mengetahui peristiwa itu ya.
dia juga bisa, kalaupun dia tidak melakukan pembunuhan, dia bisa diminta pertanggungjawaban, ya. Jadi mengetahui satu peristiwa pidana tidak melaporkan, tapi bukan sebagai pelaku pembunuhan. Ya, yang perlu IPW lakukan adalah memberikan satu pengkritisan terkait dengan kinerja penyidik, ya. Kinerja penyidik untuk menjauhkan tindakan-tindakan menekan, menganiaya, bahkan melakukan kekerasan yang kejam pada tersangka untuk mengakui satu perbuatan. Ini yang tidak boleh. Jadi sudah ada pembela, jadi pembela harus mematahkan, ya. Pengacara harus meneliti dokumen berkas perkara dengan teliti. Di mana titik lemah pembuktiannya, ya. Dan saya berharap hakim juga harus memberikan keadilan. Jangan kemudian karena ini terdakwa sudah dilimpahkan, jaksa menuduh salah, dia salah. Berikan keadilan. Harus berani hakimnya, ya. Pelakunya itu nggak amannya nih, Bapak Joko. Kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Klaim terdakwa yang menyebut dirinya difitnah menjadi salah satu hal baru yang harus diuji dengan benar di hadapan hukum. Tak hanya keluarga, publik juga menunggu bagaimana majelis hakim menilai setiap fakta keterangan saksi serta alat bukti yang dihadirkan. Apapun hasil akhirnya nanti, proses hukum harus dapat berjalan secara adil, transparan, dan juga memberikan kepastian serta keadilan bagi semua pihak. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.